secara umum ketika kita ingin membuat suatu sediaan, maka tahapan pertama yang kita lakukan adalah studi literatur. Jadi studi literatur ini masuk ke dalam tahap preformulasi. Pada tahap preformulasi berarti mengumpulkan beberapa data termasuk sifat fisik maupun kimia hingga pada sifat farmakokinetik dari zat aktif. Dari dasar data tersebut kemudian dapat kita sesuaikan sediaan yang cocok untuk zat aktif tersebut. Selanjutnya kita pilih komponen-komponen eksipien yang cocok untuk zat aktif dan cocok untuk sediaan yang akan kita buat. Itulah tahapan secara umum yang dilakukan oleh formulator. Setelah melalui tahapan preformulasi, maka kita masuk ke tahap formulasi. Jadi tujuan zat aktif dibentuk dalam bentuk suatu formula adalah untuk mendukung kerja atau untuk menghantarkan zat aktif tersebut sampai pada target aksinya. Jadi dalam susunan formulasi terdapat dua kelompok komponen, yaitu komponen zat aktif dan komponen eksipien. Jadi komponen selain zat aktif kita sebut dengan eksipien atau zat tambahan. Kemudian dalam keterangan suatu formula ada yang kita sebut dengan kekuatan sediaan. Artinya kadar zat aktif yang ada di dalam sediaan tersebut. Bisa berupa satuan persen kalau sediaannya dalam bentuk larutan. Ada juga dalam satuan miligram per mililiter, jadi macam-macam. Tapi artinya kadar zat aktif di dalam sediaan tersebut. Kekuatan sediaan ini berbeda dengan pengertian dosis. Kalau dosis berarti berapa banyak kadar zat aktif yang diperlukan untuk sekali pemakaian. Tapi dosis ini didasarkan pada data kekuatan sediaan. Kemudian ada tahapan pengembangan produk. Jadi pada tahapan ini formulator dapat menyempurnakan formulanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada formula sebelumnya. Kemudian pentingnya formulasi juga sebagai syarat registrasi. Jadi sebelum dipasarkan, sediaan tersebut harus terdaftar dahulu. Misalkan di Indonesia berarti harus terdaftar di Badan POM. Referensi yang dapat kita gunakan dalam menyusun suatu formula itu banyak sekali. Di sini ada beberapa referensi yang biasa digunakan secara umum. Ada Farmakope, kalau untuk di Indonesia berarti Farmakope Indonesia. Ada juga USP, ini United States Farmakope. Kemudian ada BP, British Farmacope. Kemudian yang sering kita gunakan yaitu Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation. Ini adalah kumpulan formula-formula dasar. Semua formula, tidak hanya pada formula steril. Kemudian ada Martindale. Ini lebih dikhususkan pada monografi zat aktif. Kemudian ada Handbook of Pharmaceutical Excipient. Ini untuk monografi eksipiennya. Kemudian ada beberapa web resmi yang dapat kita gunakan. Jadi tahapan awal setelah dilakukannya preformulasi, kita dapat mencari di beberapa literatur ini bagaimana formulasi dasarnya. Nah, dari formulasi dasarnya bisa kita lakukan pengembangan produk atau kita sesuaikan dengan zat aktif yang akan kita buat dalam bentuk suatu sediaan. Kemudian dalam pemilihan eksipien, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Misalkan eksipien ini tidak boleh mengganggu kerja dari zat aktif, termasuk tidak mempengaruhi stabilitas dari zat aktif. Jadi ini dasar-dasar pemilihan suatu eksipien. Jadi misalkan eksipien yang akan kita tentukan adalah solvent. Jadi solvent yang digunakan didasarkan pada kelarutan dari zat aktifnya.
Misalkan zat aktif tersebut larut dalam air atau pelarut lain, maka kita sesuaikan dengan kelarutan dari zat aktif itu. Kalau zat aktifnya larut dan stabil di dalam air, maka lebih disarankan menggunakan pelarut air. Nah, dalam jumlah yang minimum atau sesuai batas bawah konsentrasi jenuh zat aktif tersebut. Jadi maksudnya dari data preformulasi kita sudah mengetahui data kelarutan dari zat aktif, kemudian kita lihat berapa konsentrasi jenuh zat aktif tersebut di dalam masing-masing solvent. Kalau memang rencananya kita ingin menggunakan pelarutnya adalah air, maka data yang paling menentukan adalah titik jenuh dari kelarutan obat tersebut di dalam air. Misalkan ternyata data yang kita dapatkan obat A itu adalah larut 100 mg per mililiter solvent atau mililiter air. Nah, kita tentukan dosisnya, kemudian kita hitung berapa jumlah pelarut air yang dibutuhkan untuk melarutkan sejumlah dosis dari obat A tersebut. Kemudian kalau zat aktifnya tidak larut dalam air, maka sesuaikan bentuk sediaannya dan fungsinya. Jadi kembali lagi kita sesuaikan semuanya dari data preformulasi yang kemudian kita tentukan bentuk sediaan yang sesuai dengan data tersebut. Misalkan, zat aktif tersebut sangat sukar larut dalam air, tetapi bekerja di lambung. Dalam sediaan steril, tentunya zat aktif yang kita harapkan adalah larut dalam pembawa air. Dalam sediaan steril, zat aktif yang tidak larut dalam air, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan dosis dari zat aktif tersebut. Kalau dosisnya masih kecil, berarti masih bisa kita gunakan pemilihan sediaan yang berupa infus, yaitu sediaan yang jumlah solventnya banyak. Kalau dosisnya kecil, maka pilihannya adalah dapat kita buat dalam sediaan injeksi dengan penambahan zat pembasah. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah sediaan steril ini harus ditentukan tonisitas larutannya dan sesuaikan dengan cara pemberiannya. Jadi tonisitasnya tidak harus isotonis. Jadi ada beberapa keadaan di mana dibutuhkan keadaan dari sediaan tersebut bersifat hipertonis atau hipotonis. Umumnya, formula sediaan steril itu disusun oleh zat aktif, zat tambahan, misalkan zat pengisotonis, kemudian adjust pH, kemudian ada solvent atau pembawa. Jadi itu adalah formula dasarnya. Untuk sediaan steril yang berbentuk semi-solid maupun yang bentuk solid, formulanya sama pada umumnya, hanya perlakuan dari metode pembuatannya yang berbeda. Kemudian sediaan steril yang berbentuk liquid, biasanya pembawa atau solvent yang digunakan adalah air, atau ada bentuk air yang secara khusus yang digunakan untuk injeksi atau secara invasif yang biasa kita sebut dengan water for injection atau kita singkat dengan WFI. Jadi water for injection ini sudah dibuat secara khusus, aman, dan sudah bentuknya isotonis. Jadi kalau sudah ada WFI, kemudian kita harus mendispensingkan suatu obat, nah ini bisa kita gunakan WFI secara langsung, kemudian kita pakai untuk injeksi. Nah ini biasanya untuk keadaan yang darurat. Kalau dalam formula yang biasa kita lihat di formula standar, biasanya disebutkan dalam sebutan API atau aqua pro injeksi. Jadi sama antara WFI dengan API.
Kemudian ada yang berbentuk sterile water for injection. Jadi ini adalah solvent yang emang sudah disterilkan. Jadi beda antara water for injection sama sterile water for injection. Kalau yang WFI berarti masih harus dilakukan sterilisasi. Kalau yang sterile water for injection itu biasanya sudah dalam bentuk yang steril dan isotonis. Kemudian ada yang oily solution. Jadi itu adalah solvent yang bukan berbentuk air. Nah, ini biasanya digunakan untuk melarutkan atau sebagai zat pembawa obat-obat yang memang dihantarkannya untuk intramuscular injection. Jadi untuk di bawah permukaan kulit. Biasanya oily solution ini untuk melarutkan obat-obat yang memang ditujukan untuk pelepasannya lambat. Jadi biasanya diberikan dalam injeksi secara intramuskular atau injeksi di mana area yang banyak mengandung lemak. Berikut solvent yang dapat digunakan yaitu pembawa air dan pembawa non-air. Kalau yang pembawa non-air biasanya golongan alkohol dan polialkohol, tetapi masih dalam batasan wajar. Kemudian ada juga minyak lemak, isopropil miristat, bensil benzoat, etil oleat, ada juga yang lain. Jadi pembawa non-air ini dipilih yaitu pembawa yang masih aman digunakan atau dalam batasan tertentu yang boleh digunakan. Yang berikutnya adalah zat pembasah atau wetting agent. Nah, ini digunakan untuk pembasah dan biasanya untuk mencegah pertumbuhan kristal. Nah, jadi ada beberapa obat yang memang membentuk suatu polimorfisme. Jadi bisa kita katakan bahwa solubilitasnya sebenarnya baik, tetapi pada waktu penyimpanan tertentu ternyata membentuk suatu kristal. Dan ini kita tidak hendaki. Jadi untuk obat-obat yang memang sifatnya seperti itu bisa kita tambahkan suatu wetting agent. Nah, contoh-contoh wetting agent yang bisa digunakan adalah Twin 80, propylene glycol, lecithin, masih banyak lagi. Nah, ini bisa kita pilih berdasarkan stabilitasnya atau interaksinya dengan zat aktif. Kemudian ada preservatif atau pengawet. Nah, untuk komponen ini memang sangat kita perlukan pada sediaan steril, di mana sediaan steril ini kebanyakan memiliki komponen yang ada airnya. Jadi air itu merupakan media pertumbuhan bakteri yang paling baik. Walaupun sediaan steril sudah dikatakan bebas dari pirogen, mikroba, maupun partikel asing, penambahan preservatif atau zat pengawet ini masih diperlukan untuk mencegah produk-produk steril ini pada saat penyimpanan yang sangat lama atau pada penggunaan yang sangat lama. Nah, misalkan sediaan-sediaan yang memang digunakan dalam 1 minggu atau dalam 2 minggu setelah kemasan dibuka. Nah, jadi preservatif ini sangat berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri saat rentang penggunaan tersebut. Untuk pemilihan pengawet itu harus berdasarkan rentang pH optimal, konsentrasi penggunaan, dan kompatibilitas semua komponen dengan preservatif. Nah, biasanya bahan preservatif yang digunakan adalah metil dan propil paraben atau golongan paraben. Kemudian ada komponen buffer atau pengatur pH atau yang kita sebut dengan dapar. Jadi fungsi dapar untuk sediaan-sediaan steril ini adalah yang pertama menjamin stabilitas sediaan yang kita buat. Kemudian
Yang kedua, mengurangi iritasi, nyeri, ataupun nekrosis saat pemberian. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan efek terapi yang optimal dalam pengobatan. Jadi kita ketahui zat aktif tertentu itu ternyata dapat mengalami perubahan bentuk jika tidak dalam pH yang optimal pada pH zat aktif tersebut. Kemudian yang keempat adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya reaksi-reaksi dari sediaan tersebut. Jadi semua molekul itu akan mengalami perubahan atau ada kondisi di mana molekul tersebut akan membentuk suatu bentukan yang berbeda karena tidak stabil. Jadi penggunaan buffer ini atau penggunaan dapar ini untuk mencegah supaya bentuk dari molekul yang berubah tersebut tidak memiliki reaksi-reaksi yang lain atau tidak mempengaruhi efek dari zat aktif pada sediaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang pertumbuhannya sangat baik pada asam atau pada suasana basah. Jadi dapar ini kita dapat mencegah range pH untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Yang selanjutnya adalah komponen antioksidan. Jadi antioksidan ini digunakan untuk melindungi zat yang peka terhadap oksidasi, terutama pada saat sterilisasi dengan pemanasan atau karena adanya hidrolisis karena ada komponen air di dalam sediaan tersebut. Yang selanjutnya adalah wetting agent. Jadi wetting agent ini sama fungsinya dengan solubilizing agent. Jadi sama-sama untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif. Kemudian yang paling penting yaitu agen tonisitas. Biasanya agen tonisitas yang digunakan adalah NaCl atau dextrose atau glukosa. Kemudian ada agen bakteriostatik. Jadi agen ini berbeda dengan preservatif walaupun fungsinya sama. Kalau yang preservatif itu lebih umum, misalkan mencegah interaksi antara komponen sediaan dengan bahan pada wadah, misalkan. Kalau yang bakteriostatik ini lebih khusus pada pencegahan pertumbuhan bakteri. Ini adalah salah satu contoh sumber yang bisa menjadi acuan untuk mendapatkan formula standar dari banyak sediaan. Jadi dari web DailyMed ini kita bisa melihat formula standar dari banyak zat aktif dan zat aktif yang ditentukan dalam web ini adalah zat aktif dengan banyak sediaan, banyak bentuk sediaan yang sudah terdaftar di FDA. Misalkan kita ingin mencari formula standar dari gentamisin sulfat. Nah, di sini bisa kita cari di kolom search gentamisin sulfat, nanti keluar hasilnya. Ternyata yang terdaftar di FDA bentuk sediaan dari gentamisin sulfat adalah ada yang berbentuk krim, kemudian ada yang berbentuk solution seperti injeksi, kemudian ada bentuk ointment. Selanjutnya kita pilih mana sediaan yang memang sesuai dengan rencana sediaan yang ingin kita buat. Misalkan gentamisin dalam bentuk sediaan steril, maka di sini pilihannya gentamisin bisa dibuat dalam bentuk injeksi. Jadi kita klik saja yang gentamisin sulfat injection solution. Nah, tampilannya seperti ini.
Jadi gentamisin sulfat ini memiliki produk dalam bentuk injeksi atau solution. Nah, untuk bentuk solution sterilnya ini dibuat dalam rute intramuskular dan intravena. Kemudian gentamisin sulfat ini dibuat dengan formula khusus untuk manusia, dan ada kode itemnya, kemudian ada kekuatan sediaannya, jadi ini yang kita sebut dengan kekuatan sediaan. Kemudian inactive ingredientnya ini yang dimaksud dengan excipientnya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai formula acuan atau formula standar untuk gentamisin dalam bentuk injeksi atau dalam bentuk sediaan steril berupa solution. Jadi gentamisin sulfat dengan kekuatan sediaan 40 mg dalam 1 mili. Kemudian dilihat ingredient inaktifnya atau excipientnya, ada metilparaben, propilparaben, kemudian sulfuric acid, kemudian ada NaOH, ada air, ada sodium metabisulfat, kemudian ada edited disodium anhydrous. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai formula standar untuk pembuatan formula yang akan kita rancang. Kemudian ada juga dari sumber yang lain. Ini merupakan sumber yang diambil di Handbook of Pharmaceutical Formulation khusus untuk sediaan steril. Jadi untuk gentamisin injection dengan kekuatan sediaan 20 mg per 2 ml dengan formula standar sebagai berikut. Jadi hampir mirip dengan yang terdaftar, sediaan yang terdaftar di FDA tadi. Ini bisa kita gunakan, salah satunya bisa dari Handbook of Pharmaceutical Formulation atau dari Daily Med ini. Kemudian ada acuan yang secara khusus kita dapat gunakan sebagai literatur untuk melengkapi sifat fisikokimia hingga farmakokinetik dari zat aktif. Jadi ini secara khusus untuk data zat aktif yang ada pada Clark Analysis of Drugs and Poison. Jadi ini ada e-booknya, bisa dicari di Google, mungkin ada yang bisa diakses. Jadi semua bentuk sifat fisiknya ada di sini, termasuk struktur molekul dari gentamisin atau dari zat aktif yang lain. Kemudian kelarutannya ada, semuanya ada, koefisien partisinya juga ada. Kemudian yang selanjutnya ada literatur yang bisa kita gunakan untuk mencari data farmakokinetik dan sifat fisikokimia dari excipient. Jadi khusus untuk excipient ini diambil dari literatur Handbook of Pharmaceutical Excipient. Jadi ini khusus untuk semua excipient. Nah, ini yang diambil contohnya adalah metilparaben. Jadi tampilannya seperti ini. Dari namanya, kemudian sinonimnya, kemudian nama secara IUPAC-nya, kemudian rumus struktur BM, semua ada di sini hingga rentang yang diperbolehkan untuk dipakai secara oral maupun secara topikal. Jadi untuk metilparaben di sini ada fungsinya sebagai antimikrobial preservatif. Kemudian ada rentang penggunaan yang diperbolehkan pada tabel 1. Nah, ini bisa jadi acuan untuk metilparaben kalau kita pakai dalam sediaan injeksi.
atau dalam bentuk sterile solution, berarti kalau menurut sumber dari Handbook of Pharmaceutical Excipient, berarti metilparaben ini yang diperbolehkan konsentrasinya adalah 0,065 sampai 0,25. Nah, ini. Nah, berbeda lagi dengan kalau bentuknya oral solution atau suspensi, ini masih bisa diperbolehkan yaitu dengan range persen 0,015 sampai 0,02. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun komponen-komponen yang ada pada formula yang akan kita buat. Kemudian kita bisa menentukan jumlah yang optimal, yang tentunya masih dalam batasan range yang diperbolehkan. Kemudian masih pada metilparaben, nah untuk data dari kelarutannya juga ada di sini. Jadi kelarutannya pada suhu kamar yaitu pada 25 derajat Celcius. Kalau di etanol, di ether, gliserin, mineral oil, sampai pada kelarutannya dalam air, ini semuanya sudah ada di literatur ini. Jadi maksudnya 1/2, misalkan 1/2, ini maksudnya adalah kelarutannya 1 gram dalam 2 ml etanol. Nah, kemudian dilihat kalau kelarutannya metilparaben di dalam air 1/400. Jadi maksudnya adalah untuk melarutkan 1 gram metilparaben dibutuhkan air sebanyak 400 ml. Nah, jadi untuk pengertiannya seperti itu untuk untuk data kelarutannya. Nah, ada beberapa kelarutan yang berdasarkan suhu. Jadi pada suhu 50 derajat Celcius dengan suhu 80 derajat Celcius itu kelarutannya berbeda. Nah, kalau secara umum kalau tidak ada keterangan suhu yang ada pada data tersebut, berarti kita anggap sebagai suhu pada suhu kamar atau pada temperatur kamar. Nah, biasanya pada temperatur kamar itu adalah 25 derajat Celcius. Kemudian ada data safety-nya atau keamanannya. Nah, di sini bisa dibaca untuk paraben itu tidak mutagenik. Jadi di sini ada tulisannya non mutagenik atau non teratogenik. Jadi masih bisa aman digunakan dengan batasan tertentu.